peluang untuk tunanetra ini seperti apa Bu Ayu? Peluang kerjanya. Peluang kerja, ya. Saat ini sudah hampir 25 tahun ya Pak ya? Iya. Ya, jadi 25 tahun saya sudah mengalami ketunanetraan. Nah, kategori ketunanetraan saya itu adalah tunanetra total. Emang ada apa saja sih Bu Ayu tunanetra itu? Jadi tunanetra itu ada dua ya Sobat Hikayah, untuk informasi. Jadi tunanetra itu ada dua. Yang pertama low vision dan Oke. yang kedua totally blind atau tunanetra total atau buta total. Kabur penglihatannya. Bukan Oke. orangnya kabur. Oke. Kabur penglihatannya. Sama, ya sering Apa kata anak katanya? Kayak Neng Devi katanya. Apa? Neng Devi. Apa tuh? Itu yang suka di pohon pisang. Oh. Neng Devi yang suka di pohon Ibu, pisang. kok kita diangkat di Mbak Kun Kun. Oh, ketemu sama saya. Kamu sekolah aja, di situ banyak loh teman-teman yang sama juga nggak melihat gitu. Jadi kita bisa ngobrol, bisa sekolah, bisa main gitu. Oke, nah kapan ketemunya? Gimana bisa ketemu? Saya penasaran. Kalau menurut kalender Masehi, Oke. Kalau menurut kalender Masehi, bulan November tahun 2012. ingat loh. 12 Oktober, November Pak. November. Itu Oktober. apa? Momen apa? Momen pada saat kalau pakai kalender Saka tuh sasih kapat. Enggak, maksudnya momen Nggak ada. Kita Enggak. ketemunya. tadi yang disebutin itu momen apa, itu tanggal apa? Apakah jadiannya? enggak. baru Baru gini, kenalannya. Kenalan sehelo pertama kali. Ya, Kok apal? Dari gimana ceritanya? itu untuk- Lingkungannya berbeda. Maksudnya pada saat posisi itu Beli Agus sedang ngapain nih? Artinya udah lulus? saya sudah bekerja. Kan? Ya. Bu Ayu masih kelas SMA kelas 3 ya. Kelas 3. Awal, semester awal. Beli Agus bekerjanya di sekolah itu. Tidak, saya Di- kerja swasta. Nah, terus bisa ketemu tuh gimana? Karena dicomblangin sama gininya, Dari Pak. comblang. Nah, kan? Ya, Berantem. di jembatani lah sama Oke. Pak Mark Zuckerberg. Pasti Mark Zuckerberg. apa itu? Oh. Itu mah yang punya Facebook. Iya, Gitu karena kita dah. kenalannya. Oh, di Facebook. Iya. Oh gitu. Di Facebook. Ya, Berarti dua-duanya pengguna Facebook. Iya. gitu. Ketemunya Di Facebook. di di- dunia Facebook yang sangat luas itu bisa ketemu karena Karena pertama itu saya kan temenan sama kakaknya, Ayunya. seangkatan dengan kakak. Nah. Temenan di Facebook lah, sering canda-canda. Oh, tapi sama kakaknya Bu Ayu Kakaknya. pernah ketemu? Pada saat itu belum juga. Belum juga. Ya, cuma temenan dunia maya, kan baru booming Facebook di Oke. Indonesia gitu. Akhirnya Ayunya komen Oke. di postingan kakaknya. Heeh. Terus saya tanya, saya goda dia, saya kan seneng Bercanda. menggoda. Oh, senang menggoda, Ya. dikira senang bercanda, senang menggoda. Kayak orang belanja di pasar, ih bagus gitu, seperti itu gitu. Oke. Tapi Asal jangan bagus. ditawar nanti. Enggak, saya tawar. Oh. Saya beli. Oh, gitu. Dengan harga bandrol. Ya. terus gimana deh? Setelah itu Digodanya gimana pada saat itu? Hai gitu. Cantik. Kok cantik banget sih. Kenalan Gitu. dong. Kenalan dong. Persis gitu kata-katanya. Iya, exactly. Oh. Yang pokoknya kakaknya dia marah gitu, jangan ganggu adik saya. Sebentar. gitu. Begitu ngetik itu tuh memang dibuka profilnya, udah mulai kepo nih, lihat-lihat, oh ini orangnya, fotonya, atau asal ngetik aja karena cewek. Saya lihat foto profilnya, wih memang cantik. Oh, memang aja. cantik ya. Ya dia masih ingat saya foto profilnya tuh pakai baju warna pink, pakai bros itu. Oh, pakai baju warna pink, pakai bros. Masih ingat? Ih, jelas. Menawan lah ya. Wih luar biasa. Wah, biasa. Ya. Terus Wih cantik banget gitu. Tahu nggak tunanetra itu? Belum. Nggak tahu? Belum. Nggak belum. kelihatan? Nggak tahu. matanya nggak kelihatan kalau di foto pada saat itu. Seperti orang normal Pak Joko. Ah. Seperti orang normal gitu. Kakaknya bilang jangan ganggu Ganggu adik adik saya. saya. Adik saya Jangan nggak godain. lihat, Ah. jangan godain adik saya. Tapi percaya itu kakaknya. Kan belum pernah ketemu juga sama kakaknya. Wajahnya 11-12. Oh, mirip. Mirip. Ya. Oh, oke. Mirip. Setelah itu
kakaknya sering bercanda sama saya, mungkin kan guyon ya. Oh bercanda nih. Bercanda Masa adiknya. tunanetra bisa ngetik lah di Facebook kan. Oh iya ya. kan Iya ya, kita yang nggak tahu kan nanya ya. Nanya. Ah, benar, nggak bisa lihat orang kok bisa main Facebook gitu ya. Facebook ya itu kan artinya mungkin ini cuma guyonan atau bagaimana kan gitu Pak Joko ya. Itu malah menambah rasa kurir saya penasaran. Tertantang pria. Tantang ya. Terus gimana? Setelah itu ya saya dengan gagah berani nggak dengan nekat. Kalau gagah berani nggak dengan nekatnya Dengan saya nekat? inbox dia Oke. di Messenger. Ah. Menanya langsung to the point aja pria seperti Tuh poinnya nanya ini gimana? nanya nomor HP Oh, sekalian. langsung nanya nomor HP. Nanya nomor HP. Waktu itu zaman WhatsApp ya, BBM apa? BBM. BBM. Oke. Nah itu dikasihlah nomor HP. Beserta PIN BBM. Enggak. Belum, masih SMS-an teleponan dulu. BBM. Belum zaman BBM. Oh, telepon. Dia masih HP-nya belum support BBM. Oh, beli udah. Udah. Oh, udah kerja ya. Udah. Ini masih Anak sekolah, sekolah. pelajar. Nah itu kita ngobrol SMS-an. Pada saat itu Pak Joko kan dia bilang saya memang nggak lihat ini kan artinya kan impossible bagi saya ya orang tunanetra nggak bisa chatting mengetik itu kan impossible. Tapi saya kan tetap sudah pria Penasaran. ya enter the game ya Oh, just play it kan gitu. Oh. Gitu. Dan akhirnya ikuti alur kan Iya, gitu benar. ya. Enter the game you must play it gitu. Oh. Until the end gitu. Iya. Atau game over. Oh, iya benar. Terus. Nah itu ya ikuti alurnya ya kita ngobrol ternyata asik Pak Joko gitu artinya Nyambung lah ya. nyambung banget apa yang Tapi belum ketemu. belum ketemu Oke. kehampaan dalam jiwa saya itu terisi. sedikit demi sedikit gitu, Oh, dengan pembicaraan kok mohon maaf ya tapi tidak menjudgment ya mungkin tidak semua cewek ada yang saya kenal tuh berbeda gitu lah modelnya kan Oke. sebelumnya enggak mempunyai pola pikir yang berbeda yunya yang dengan cewek-cewek yang pernah saya temui tapi bukannya tidak baik bukan. Betul, betul. Maaf ini kayaknya kok mengena di hati saya pembicaraan bagaimana karena pada saat itu saya mengalami suatu fase yang down ya Pak Joko ya down dalam keluarga banyak permasalahan seperti itu dan kita sharing tentang pengalaman hidup dan sebagainya akhirnya termakan umpan saya Pak Joko. Lah, kok belian termakan umpan? Bukannya Bu Ayu? Saya termakan umpan jatuh cinta sama dia walaupun belum ketemu kan. Oh, Nyaman. Tertarik, nyaman Karena saya. nyaman. Ya. Oke. Nyaman gitu. Akhirnya Minta ketemu. gitu. Tapi Oke. saya nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu karena Bu Ayu kenapa nggak mau ketemu waktu itu? Karena dia gini, apa namanya? Orang awas. Orang awas. Oke, orang yang melihat ya, Ah, orang pada orang umum yang seperti pada melihat. umumnya. Oke, bukan tunanetra. Bukan tunanetra. Oh, sebutannya orang awas. Karena dia cowok yang inilah, cowok awas lah. Berarti Bu Ayu khawatir. Iya, khawatir. Bu Ayu pada saat itu Saya pikir dia nggak tahu kalau saya itu tunanetra karena selama kita Komunikasi, komunikasi itu tidak pernah membahas tentang kondisi saya. Jadi saya pikir dia nggak tahu kalau saya itu tunanetra gitu. Bu Ayu pada saat itu udah ada kenyamanan juga. Iya, karena ada teman ngobrol kan ya Nyaman. enak gitu. Apalagi dia melihat Ada. gitu kan. Oh, jadi Bu Ayu juga punya kekhawatiran ini kalau ketemu takutnya jadi Takutnya hilang dia, nih. Iya, dia nggak mau lagi berteman dengan saya karena tahu kalau saya itu tidak melihat Nah, gitu. tuh udah kebuka beli. Iya. Ternyata pada saat itu juga ada kekhawatiran. Ya. Di Beli udah secret tahu itu. belum? Belum baru. Nah, berarti memang dari dulu cintanya saling bersambut. Nah, gitu. Baru dia menjawab. Kalau saya bertanya dia tidak mau menjawab. Oh gitu. Kita buka aja sekarang di sini ya. Nah, terus setelah itu akhirnya ketemunya gimana? Ada berbagai versi dia ada versi saya. Oke. Versi Bu Ayu dulu lah ya. Versi Bu Ayu. Oke, gimana Bu Ayu? Sama. Gimana? Ketemunya ya
Gimana? Gimana yo? Gimana? Ayo. Dia maksa ketemu, tapi oke. saya nggak mau. Tiba-tiba dia telepon, saya sudah ada di bawah gitu. Di rumah. Enggak, saya posisinya waktu itu di asrama. Oke, di asrama yang tadi Ya, bersatu di dengan sekolah panti tadi. Itu ya, di panti di salah satu Posisinya sekolah berarti biasa. masih SMP. SMA. Udah bisa tinggal di situ. Masih bisa tinggal selama masih sekolah, Oke. itu boleh tinggal di panti itu. Mm. Bisa sekolahnya di umum tapi tinggalnya di sana. Diperbolehkan ya. Oke. Dia bilang, aku mau ke sana ya nanti. Jangan, aku nggak di sana, aku di rumah, ini di kampung. Saya bilang gitu. Nggak boleh ke sini, orang ada acara. Saya bilang gitu terus. Akhirnya mungkin dia bosan ya karena saya tolak terus. Akhirnya dibilang, yuk aku udah di bawah gitu. Di bawah mana? Di bawah di ruang makan. Dia bilang gitu. Lagi apa? Lagi makan? Di halaman. Oh, di halaman. Baru juga datang udah ke ruang makan. Ya. Orang pantinya langsung Ruang bangunan makan. Pertama itu ruang makan. Oh gitu. Aku udah di halaman gitu. Ngapain kamu di halaman? Dia tak marahin. Orang aku nggak ini. Kamu turun atau aku yang naikin? Tapi Beli Agus sudah ada kecurigaan nggak? Ini kan panti tunanetra beneran. Ya, sudah. Sudah ada kecurigaan memang bener nih gitu. Ya, tapi ingin memastikan. Oh. Memastikan itu kan versinya dia. Saya tidak ada memaksa Pak Joko ya. Tapi nggak ada memaksa. Saya di bawah, kalau tidak saya ke atas, itu kan maksa lah. Saya meminta. Meminta. Ya, meminta Dan memberikan pilihan. Saya kan nggak enak, dia udah datang, masa saya nggak turun gitu. Ya, Akhirnya- nanti salah kaprah kan ya pria kan nggak boleh memaksa. Oh ya, bener-bener. Ya harus meminta. Tapi versinya Bu Ayu sama dengan versinya Beli Agus. nggak memaksa gitu. ada. Memaksa. Ketemunya di situ. Ya ketemunya di situ. Ada tambahan sedikit. Oh gimana? Jangan Menurut melebihkan, yang Pak. saya ingat, Gimana tuh? saya foto terus itu. Sudah saya telepon dia kan seperti yang dikatakan Ayunya itu. Dia turun sama temannya, dia ngajak pengawal Pak Joko. Iya, saya nyari sekutu lah. Oh sekutu. Saya Berapa orang tuh sekutunya? Dua. 2 orang. nggak mau. Kiri sendiri. kanan berarti Iya, ya kiri kanan. dikawal. Soalnya saya kan total, saya cari teman yang low vision. Dua-duanya kiri kanan low vision tuh. Kiri kanan low vision. Oke, sekutu tunanetra. Iya. Iya. Saya solo player. Seorang player pria. Pria. Terus teman saya bilang, Mbak, itu kayaknya deh dia tinggi besar itu, Wih, hitam orangnya." semakin serem ya. Dulu ya Pak Joko rambut saya panjang kan pokoknya tak ikat gitu kayak Oke. kayak Genji itu loh. Sekarang kok nggak ada? Ya, rambut Saya jambak. Oh dijambak sama Bu Ayu. Bukan jadi cabutin satu-satu. anting-anting 4 kan gitu. 4? Iya. Nah, dua aja. 4 dicabut. Sama saya satu, dicabut semuanya. Oh. Tuh. Terus Nah, itu di dia tuh. rambut panjang diikat, tinggi besar, hitam. Serem lah ya pokoknya ya. Bapak panjang, enggak, jenggot bapak yang Jenggot panjang. panjang, rambut panjang diikat. Enggak. Ada fotonya. Masa? Iya. Saya masih ingat style saya. Oh. Itu lama. Berarti dari dulu ini tetap nih panjang nih. Ya, dari Jenggot. Ya, jenggot tuh 19 dari tahun saya jenggot panjang. Sampai segini? Serekor saya ya. Seatas perut benar. Os. Masa? Tapi sekarang ininya nggak ada. Ini nggak ada. Udah tua. Udah tua. Padahal panjangin nih bagus, coba deh. Kayak gini loh, kayak Kok jangan kalau istrinya? kayak kucing. Kayak uang pehu gitu. Sumpahnya gitu. Ya kenapa ya sayang loh, Bli? Pengaruh obat Pak Joko. Obat. Ya, ada obat, saya alergi obat Oh. karena saya sakit vertigo ya. Nah, obat itu menyebabkan imun tubuh saya sama rambut saya rontok. Itu saya pegang di sisiran lepas, rambut saya rontok semuanya. Makanya gini. Dihabisin. Tuh, ya. Oke. Lebih enak botak kan gitu. Oke, lanjut. Ya. Jadi ke rambut nih. Menurut Terus dikawal nih kan. dikawal dia. Saya lihat dia biasa bajunya pakai baju hitam-hitam dia dress. Wis, Saya masih ingat. ingat. Nah, terus Ya, cukur Ya, rambutnya sebahu ini. Rambutnya apa namanya di blonding itu. di rebonding. Di bonding. Di blonding ya. Nah, terus Oh, ini orangnya dari jauh kan. udah enggak dong, kan udah lihat foto. Foto. Udah lihat foto profil. itu udah.
Terus ini sekutunya dia tuh nunjuk saya itu orangnya mungkin seperti itu rasanya itu. Dia lari dia ke dalam gitu. Tiga-tiganya. Tiganya lari gitu. Ke atas lagi nggak? Enggak, ke Oh, sana. ke ruangan lain. Ke ruangan lain. Nantinya dia balik lagi gitu. Oh, malu-malu mau. Akhirnya saya hello dan Ngobrol. ngobrol gitu. Masih berempat berarti atau enggak ditinggal sama temennya? Enggak. berempat masih. dia tetap dikawal, dijaga. dia. Oke. Ya, akhirnya. Karena pada saat pertama ketemu saya juga kayaknya bohongan karena dia nggak pak kalau Saya nggak bohongan pakai tongkat. dalam pandangan saya tunanetra itu kan pakai tongkat Pak Joko ya. Ini jalannya biasa. Oh ini kan pasti inilah prank gitu. And the game-nya kayak ginilah gitu. Udah kayak kan udah enter the game tuh. Tuh ya. Setelah ketemu sampai saya jujur saja sampai saya lihat memang deketin saya lihat bola matanya Ayunya memang aneh gitu, nggak kayak bola mata normal. Aneh tuh gimana? Pada saat itu beli Pada saat melihatnya. itu Memandangnya mungkin saya memandang itu bola matanya Ayu itu nggak fokus dia ke arah saya ajak ngobrol. Oh, goyang gitu? Enggak? Nggak, dia Ke arah yang cuma lain. ke arah Kosong? yang lain. Nggak, gini ada kayak lingkaran putih sedikit. Oh. Terus gininya pembuluh darahnya agak besar. Berarti kelihatan uratnya gitu? Uratnya kelihatan. Karena dan kan tekanan bola matanya tekanan bola matanya tinggi. tinggi. Oh, ternyata Benar. benar gitu. Ternyata benar gitu. Setelah benar-benar mengetahui kebenaran itu, gimana Bli? Apakah mundur atau semakin cinta atau ya biasa aja karena udah tahu infonya ternyata hanya mengetahui oh ya udah ternyata benar gitu. Saya nggak akan berubah atau gimana tuh? Nah, pada saat itu pertama saya merasa kagum ya. Artinya Oh, kagum. kagum yang muncul ya? Iya. Heeh. Karena jujur saja saya sebagai manusia itu kebanyakan mengeluh Pak Joko. Sebelum kenal Ayunya, mengeluh dengan kondisi saya, apa yang saya alami. Ternyata ada orang yang lebih mengalami cobaan yang luar biasa, optimismenya tinggi seperti Ayunya gitu. Akhirnya kekaguman saya malahan muncul kepada Ayunya, suatu hal yang luar biasa bagi saya, seorang tunanetra dan sebaya saya. Beliau bisa tetap maju melangkah untuk mencapai cita-citanya seperti itu, dan itu malahan menimbulkan perasaan yang sulit saya jelaskan seperti itu. Ya, Berarti muncul pada saat itu, berarti sambil ngobrol sambil ngelihat oh ternyata benar, oh kekaguman itu muncul ya pada saat itu ya? ya Oke. kekaguman dan rasa gimana ya, rasa suka itu, rasa tertarik, rasa gitu tuh malahan Semakin besar. semakin besar gitu. Oh. Gitu, artinya saya di sana rasa bersyukur saya kepada Tuhan. Makanya bagi saya ya Ayu itu artinya seperti pendamping, bukan hanya istri hanya dalam konteks jasmani saja. Artinya konteks spiritualitas itu Ayu adalah pendamping saya. Gitu. Karena Ayu yang menguatkan saya dari sisi baik itu dari sisi jasmani saya, spiritualitas saya, Ayu yang menguatkan seperti itu. Dari awal ketemu sudah saya tahu bahwa Ayu adalah pasangan hidup Gitu saya. ya. Dari awal ketemu ya, Iya. udah punya feel gitu ya. Feel ya, Oke. seperti itu. Terus selanjutnya selang berapa tahun kalian beli sama Mbok menikah? Lama dong ya? Kan Mbok Ayu udah dulu di Malang. Baru kenal itu bulan depannya tanggal 12 bulan 12 tahun 12 saya tembak. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. 2012. Oke. Itu peresmian itu. Peresmian. Ditembak. Ya, Biar biar kenapa tanggal itu? Biar cantik. biar ingat Pak Joko. Biar ingat. Biar ingat 12. Untungnya diterima. Langsung diterima Bu Ayu. Gimana bilangnya ya Pak Joko, karena sebelum-sebelumnya kita secara gestur perilaku itu sudah Seperti yang pacaran. seperti pacaran, tapi kita tidak ada saling menyatakan satu sama lain gitu. Bahkan saya udah sempat diajak main ke pantai gitu.
diajak makan di luar gitu. Dia fine aja ngajak orang yang nggak lihat main di tempat umum gitu loh. Itu yang saya herankan, dia nggak malu. Enggak, kamu nggak malu, ngapain saya malu, dia bilang gitu. Jadi dia biasa ngajak saya ke tempat-tempat ramai, itu biasa dulu. Itu malah saya yang minder. Oh, kebalik ya? Iya, saya yang minder mendampingi dia gitu. Kamu nggak malu apa? Enggak, ngapain malu gitu. Kan aku nggak lihat, biar kamu nggak lihat, kan aku yang lihat gitu dia. Saling melengkapi. Sehingga Akhirnya jadian lah. jadian. Ya biar ada tanggal ingetnya lah. Besok kalau ditanya sama anak, ibu jadian tanggal berapa? 12 nak gitu ya. Iya. Saya kasih cincin batu akik itu sebagai simbol. Oh, ciri khasnya cincin batu akik. Iya. Karena kemarin pas Valentine Sobat Tika, saya lihat postingannya, coba Sobat Tika cek deh. Kasih cincin batu akik Iya, juga. itu Udah. pertama Oh. itu udah cincin yang Oh, dulu itu. kita Ya. kasih. Berarti nggak modal dong Bu Ayu. Kan cincin lama itu. Iya. Kecuali cincin baru. Saya ingatkan dia momen itu. Oh. Disitulah romantisnya dia Pak Joko. Jadi dia itu tipikal laki-laki yang romantis, tapi romantisnya bukan kasih barang mewah, kasih bunga, kasih hadiah, ngajak makan malam, itu enggak. Jadi romantisnya dia tuh ya kayak gitu itu. Hal-hal yang sederhana kayak Tapi berkesan ya, iya, berbekas. kayak pelayanan itu dia. Terus apa yang saya sukai itu dia pasti cari ikan gitu. Gimana? Pasti dicarikan. Oh, dicarikan. Bukan cari ikan. Iya, saya dengarnya gitu. Cari ikan gitu. Oh, dicarikan. Dicari. Itu soalnya gini, cincin itu lama disimpan, saya buka sudah gini. Disimpan loh di kotak itu. Soalnya kegedean sih cincinnya. Oh, ini cincin ini Kenangan kita. kenangan. Ini spesialisnya pakai gini nih, buat cincin tuh aja tuh. Pakai ya luar biasa itu ininya. Belum bertapaknya kan ya. Ya, benar itu. Kayak saya ingatkan. Dia pegang, oh gede, baru dia ingat ini cincin yang dulu itu. Cincin yang dulu. Terus setelah itu berapa tahun nikahnya? Kan ditinggal kuliah dulu berarti kan? Benar. Ditinggal kuliahnya 6 6 tahun. Baru menikah, ditinggal kuliah dulu. Iya. Ya. Nah, Kita selama LDR. itu LDR ya, LDR. tapi tetap setia. Iya. Saya setia. Oh, langsung. Ini nih gimana nih? Kalau saya gini Bang Joko. Gimana nih? Gimana? Ya, kalau saya itu pertama kali ketemu orang tuanya Ayu, artinya ingin sungkem lah, karena saya menjadi teman atau kalau Balinya pacaran lah seperti itu. Saya ingin bertemu dengan orang tuanya biar tidak, karena saya kalau keluarga saya agak konservatif Pak Joko ya. Artinya kalau kita pacaran dengan anak orang itu harus kita ketemu dengan orang tuanya kan gitu ya. Oke, betul. Artinya jelaskan Serius. tujuannya apa dan sebagainya. Pada saat itu sih orang tuanya Ayu tuh mewanti-wanti saya gitu. Pada saat itu Pertama kali bertemu. Oh, berarti sebelum ke Malang nih, sebelum kuliah. Sebelum Masih SMA nih ya. Masih SMA. Oke. Saya bertandang ke rumahnya Ayu, bertemu dengan orang tuanya, dan saya istilahnya memperkenalkan diri lah Pak Joko ya, bahwa saya temannya Ayu, saya pacarnya Ayu kan seperti itu. Dan di sana orang tuanya Ayu mewanti-wanti saya. Kaget nggak sebentar? Kaget nggak Bu Ayu orang tua pada saat itu? Atau udah tahu ceritanya? Enggak, jadi kan dia pertama kali nyelonong juga. Oh, tiba-tiba memaksakan juga. diri, iya. Memaksakan diri juga kayak ke panti itu, memaksakan diri mau ke rumah. Oke. Memaksakan diri. Orang tua udah tahu ceritanya belum? belum. Waktu itu dia nggak tahu kalau saya punya teman Teman ini. dekat. Oh teman. Oh. Waktu itu. Abis itu saya kan di rumah karena sudah selesai sekolah kan Pak Joko. Oh, udah menunggu, lulus. belum kelulusan sih, cuma sudah selesai Ujian, ujian. Nah, oke. kan di rumah tuh tinggal nunggu perkuliahan tuh kan, belum ke Malang. Nah kan sering di rumah, kan jadinya nggak bisa ketemu di asrama kan, di panti. Nggak bebas berarti beli ketemunya. Iya, Artinya orang biasanya terbatas ya? Iya, karena Oke. biasanya kita ketemu kan di panti gitu. Karena saya udah nggak di panti, saya tinggal di rumah, jadi kan kita jarang ketemu.
Nah mungkin dia nggak tahan tuh nggak ketemu Wes. saya. Bener beli. 90%. 90%. Akhirnya dia Nyelonong tuh. memaksakan diri juga, padahal saya nggak kasih alamat, nggak tahu dia dapat dari mana, tiba-tiba Terus dari mana beli? dia Tahu? udah nongol di depan rumah, saya udah di depan gerbang. Intel. Ya, Bener, saya nggak ngasih tahu. Bener ya? ya benar, saya punya teman ahli IT. Oh. Tolong cek nomor teleponnya sekian, di mana lokasinya. Gampang. Jadi dia Gampang datang ya. dari kerja ya Pak ya. Gimana? Datang kerja. dari kerja. Mm-mm. Dia kerjanya waktu itu ke Nusa Dua, kebetulan kan melewati rumah tuh. Akhirnya dia itu udah mampir ke rumah gitu. Ada orang tua waktu itu. Kaget berarti orang tua ya? Karena kan maksudnya dari Bu Iya, Ayu kok sendiri teman- belum. kok anak saya punya teman ini gitu loh, Oh. karena kan nggak, biasanya orang tua taunya temannya kan tunanetra Tunanetra. semua gitu. Oke. Berapa kali ke rumah tuh Pak ya, baru dia diinin sama bapak, Diapain? dipertegas, Diperjelas diperjelas dan tentang dipertegas. Hubungan. Sebenarnya tujuan. apa, kamu apanya anak saya. Yang kedua kalinya itu Kedua Berarti yang pertama biasa aja. biasa aja. Oh masih, oh ya udah teman biasa lah Iya. gitu. Oh yang kedua kali baru tuh. Baru diperjelas, dipertegas maksud dan tujuan. Itu akhirnya saya mempresentasikan diri. Wes. Langsung diterima sama orang tua, Bu Ayu. Tidak. saya nggak ikut, dia berdua aja sama bapak. Sama Bertiga sama ibu ya. Kok Saya- nggak ikut-ikut? Ya. Nggak dikasih ikut, dia dipanggil langsung. Saya dipanggil Oh, nggak dikasih ikut sama orang tua. Ya. Oh, jadi dalam tanda kutip di sidang gitu ya? di sidang, saya ditanya ini Apa tuh? latar belakang bagaimana, Oh. sebagainya gitu. Artinya bagaimana bisa ketemu dengan anak saya, apa tujuannya kamu seperti itu. Ya saya bilang, gitu. Mm-mm. Saya jatuh cinta dengan anaknya bapak dan ibu, tapi kamu tahu nggak resikonya? Anak saya kan nggak lihat. Bahkan beliau dulu pertama menyarankan untuk tidak melanjutkan karena kedepannya nanti berumah tangga kasihan saya seperti itu. Kasihan belinya. Iya. Oh. Itu saya nggak mau nanti kamu nanti terbebani oleh kondisi Kondisi anak saya. saya seperti itu. Tapi saya bilang apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan akan selalu memberikan jalan. Untuk jalan hidup itu burung aja bisa dia hidup, hewan-hewan semua itu bisa hidup, tumbuhan pun bisa hidup di tanah yang gersang. Masa kita manusia tidak bisa menjalani hidup ini? Bagaimanapun saya yakin apapun yang terjadi, saya tetap sama Ayu Desena seperti itu. Terus orang tua gimana? Apakah jadi terdiam, apa marah? Artinya kok saya ditentang gitu atau gimana tuh pada saat itu? Tetap orang tua kan tetap sanksi ya. Sanksi artinya dia minta tolong kalau seperti itu jangan permainkan anak saya seperti itu. Jangan permainkan anak saya, jangan dipakai main anak saya. Tolonglah anak saya tidak melihat kan seperti itu. Tapi itu kan wajar Pak Joko Ya betul. Artinya, Kekhawatiran ya, ya, kekhawatiran orang tua. mertua saya mempunyai anak yang disabilitas, tiba-tiba nongol saya yang kayak tampak saya kayak gimana ke sana seperti itu ya. Ya, jelas kan orang tua, mertua saya kan ragu ya. Sanksi dengan takut, kan jelas lebih takut daripada mempunyai anak yang lebih awas kan seperti itu Pak. Ya di sana saya bersumpah kepada mertua saya akan nikahi anaknya bapak dan ibu. Kalau tidak saya nikahi berarti saya sudah mati. Artinya kalau saya mati baru saya tidak nikahi Selama anaknya masih bapak. bernafas. Selama saya masih bernafas, saya akan nikahi anaknya ibu dan saya tidak akan khianati anaknya ibu. Dan janji itu, sumpah itu terpenuhi akhirnya. Ya karena saya selalu tetap pegang sampai sekarang. Luar biasa. Dan akhirnya menikah, sudah berumah tangga berapa tahun nih Beli? Berapa tahun Bu? 2018, 7 tahun. 7 tahun. Dan sudah dikaruniai dua orang anak. Yang cantik-cantik, anaknya perempuan-perempuan ya. perempuan. Luar biasa. Kedua-duanya. Kisah cinta yang ya bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, Bu Ayu nih, kembali lagi ke Bu Ayu. Biasanya
eh, tunanetra itu yang saya tahu itu kan salah satu PR-nya nih harus mobilitas ya, seperti tadi Bu Ayu cerita ketika di Malang kan, kalau masalah belajar oke lah, ada bayangan karena ada pengalaman SMA, cuman PR-nya mobilitas kan, Iya. gimana cari makan, gimana ke suatu tempat gitu kan. Nah, ketika mobilitas di Bali nih, ketika di rumah ke tempat kerja itu gimana itu? Apakah harus selalu diantar oleh Bli-nya atau bagaimana itu, Bli? Kalau di rumah dulu deh, di rumah dulu gimana? Kalau di rumah, untuk pertama kali pasti saya orientasi, dibantu sama suami dan juga mertua juga kan, sama orang-orang di rumah dibantu untuk mengenal lingkungan yang ada di rumah. Tapi lama-kelamaan setelah saya mempelajari, mengenali, akhirnya sendiri bisa melakukan aktivitas di rumah, baik itu merawat anak, mengurus rumah, itu bisa sendiri. Dan membuat sambal. Kontennya itu ada tuh, membuat sambal. Artinya tata letaknya udah tahu ya. Iya, Oke. tata letaknya. Sambal Ibu Tunanetra, gitu kalau nggak salah judulnya ya. Oke. Ya itu bisa sendiri sih Pak Joko, hal-hal yang sederhana seperti itu. Kalau untuk masak ya hal yang sederhana itu seperti bisa lah gitu. Nah kalau untuk bekerja itu kebetulan ada transportasi publik yang melayani jalur Denpasar Pesiapan. Oke. Nah, Sobat Tika, Bu Ayu itu rumahnya di Denpasar ya, masuknya Bu Ayu. Tepatnya di Ubung. Di Ubung, harus bekerja ke sini ke Tabanan, Tabanan. lintas kota. Iya. Jaraknya berapa 16 kilo. 16 kilo Sobat Tika, Iya. bayangkan. Nah, Ada itu. transportasi umum ya Bu Ayu, Oke. terus bagaimana tuh? Nah syukurlah ada transportasi umum, itu yang saya gunakan selama ini untuk mobilitas dari Denpasar ke Pesiapan. Jadi suami itu membantu untuk mengantarkan sampai di halte, mengantarkan sampai di halte sampai busnya datang, kemudian saya naik bus baru ditinggal. Terus saya turunlah di sini di Pesiapan, seperti itu Pak Joko. Oke. Jadi untuk mobilitas aman lah selama Aman. transportasi publik itu masih ada. Berarti bagi tunanetra transportasi publik itu sangatlah penting ya? Iya, karena transportasi publik itu membantu kami di dalam mobilitas, baik itu untuk bekerja, baik itu untuk bepergian, beraktivitas sehari-hari itu dengan biaya yang sangat terjangkau. Oke, nah ngomong-ngomong masalah transportasi publik nih, Transmetro Dewata apa kabar? Itulah Transmetro Dewata kita yang tercinta itu sampai saat ini Hah? belum ada Belum ada. titik terangnya, belum ada kabarnya, entah kapan wacananya akan Aktifkan kembali. diaktifkan kembali, tapi entah kapan itu kami belum tahu. Tapi kami para pengguna, karena Transmetro itu ternyata banyak sekali penggunanya adalah masyarakat kecil Pak Joko. Oke, Jadi baik. para disabilitas, lansia, pelajar, itu bahkan pelajar yang masih SD pun itu Sudah menggunakan ya. kelas 3 itu sudah bisa menggunakan Transmetro itu. Jadi para orang tuanya sangat-sangat terbantu dengan adanya Transmetro itu, baik itu biaya yang tadinya menggunakan ojek, itu dengan adanya Transmetro itu sangat terbantu. Bisa Tidak- menekan ya, menekan biaya. Oke. Tidak, orang tuanya juga tidak terlalu sibuk untuk mengantar jemput seperti itu. Dan kenyamanannya. Iya, Para benar sih. pedagang juga, pedagang-pedagang pasar itu banyak sekali penggunanya. Nah itulah kami sedang berjuang, masih berjuang, baik itu ke pemerintah, baik itu melalui media sosial itu untuk memohon kepada pemangku kebijakan supaya bisa mengaktifkan Transmetro kembali. Nah, gitu Sobat Tika, terutama Sobat Tika nih, Bapak Ibu terhormat yang mungkin bisa membantu gitu ya, Bu sama Bli. Tolonglah kami dibantu, artinya transportasi umum ini khususnya Transmetro Dewata ini sangat
bermanfaat ya, Iya, Ya. membantu disabilitas, anak sekolah, pedagang kecil. Saya juga pengguna Iya. ketika mau ke bandara gitu kan, ketika sekedar jalan-jalan ngasuh anak dan nyaman ya. Iya, Saya aman, nyaman, bersih. dan Bersih. akses untuk disabilitas. Aksesibilitas untuk akses disabilitas itu akses. Kan kami ke rumah Ayunya, ke rumah mertua itu naik Transmetro ya. Iya, Transmetro. di Tuban, dekat Di bandara. Tuban, ya. iya. Jadi dari Ubung kita naik bis Transmetro. Transmetronya itu. Akses apa namanya ketika halte pemberhentian udah ada suara notifikasi ya. Jadi Oke. tahu oh ini sudah di sini gitu. Menunggu tidak terlalu lama juga ya pada saat zaman Transmetro. Iya, Ya. karena kita sudah bisa mengecek oh bisnya sudah di sini. Aplikasi. Iya, Oke. aplikasinya. Di situ kita bisa mengecek. Jadi berapa menit sebelum dia mencapai halte kita sudah Siap. siap. Iya, jadi tidak terlalu membuang waktu lah untuk Nah. menunggunya. Ayolah Transmetro ada lagi. Iya. Ya, semoga ya. Jadi transportasi publik itu sangat-sangat membantu untuk masyarakat. Jadi tolonglah diinikan lagi. Ya diperhatikan ya Diperhatikan. transportasi publik. Apalagi mohon maaf Pak Joko di Bali, terutama Bali Selatan ya, Ma- kemacetan luar biasa. Oh iya ya, benar-benar. Ya. Saya lihat itu, wah udah macet di mana-mana Udah sekarang macet. Bali ya. Oke. Bahkan saya keluar rumah pun karena saya di kawasan Jalan perkotaan, utama jalan gini ya? utama negara ya. Di Cokro. Di Cokroaminoto itu baru keluar tuh sore itu Luar biasa. wih, luar biasa. Makanya transportasi publik itu ya mungkin salah satu solusi Solusi, ya, ya. oke. Bagi saya karena saya orang awam kan Iya. solusi untuk sedikit mengurangi kemacetan seperti itu. Iya betul. Bali sayang nih, Ya. apalagi kawasan pariwisata ya beli ya. Ya. Aduh, kalau macet ini kabur nanti nih. Ya. Wisatawan. Oke, tim Sobat Tika nih mumpung ada Beli sama Bu Ayu masih di sini dan datang untuk yang kedua kalinya. Sebelum dadah-dadah nih, ada yang masih penasaran nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Aman cukup? Aman. Atau ada yang masih penasaran? Kalau Udah ini nih. penasaran, kunjungi aja channel kami. Kalau penasaran kunjungi Iya. channel. Tapi ada yang mau bertanya nggak? Kami. Tuh ada yang lagi duduk goyang-goyang udah aman katanya mantap. Pak Ian nih udah goyang-goyang gitu mau nanya dia. Kenapa? Ada sih Mbak ini. Gimana? Karena kan saya lihat kisah cintanya panjang Panjang. dan penuh penantian. Wes, panjang, penuh penantian. Oke, terus Seberapa besar cintanya Di Agus dan juga sebaliknya oh, cintanya Bu Ayu. oke. Seberapa besar Ceritakan. cintanya Beli Agus ke Bu Ayu dan begitu pula sebaliknya. Mungkin seberapa besarnya di sini maksudnya Pak Ian bisa diceritakan pengorbanan paling besarnya apa gitu kali ya? Pengorbanan paling besarnya apa nih? Beli Agus nih pernah gimana nih? Untuk menunjukkan bahwa cintanya itu besar sekali gitu. Saya pakai budaya Prancis ya. Ois, gimana tuh budaya Prancis? Ladies first. Oh, ladies. Ladies first katanya. Oke, Bu Ayu. Ayo, Gimana? Gimana? Bisa jelaskan? Seberapa Seberapa besar cinta pernah saya? ditunjukkan dengan apa? Kami Seberapa besar cintanya Bu Ayu sama Mas Agusnya? Ayo, ceritakan. Kalau diukur Ya. tidak bisa diukur. Oke. Tapi jika disiratkan dengan kata-kata untuk saat ini dialah nyawa saya. Bunga itu Bu Ayu bunga. Tapi palsu Bu Ayu jangan mau. Mending bunga asli ya. Ini bunga dikasih. asli ya. Nggak Lebih mending lagi bunga bang. Nomor rekening minta. Artinya seperti ini Pak Joko. Gimana tuh? Kalau ibaratnya orang berjalan, dia Oke. itu adalah satu kaki saya. Mm-mm. Jika tidak ada dia, maka saya akan pincang. Tunadaksa, Ya. ganda. Intinya dialah kekuatan saya. Seberapapun saya merasa saat sedih, mungkin ada cobaan, ada masalah yang kita hadapi di rumah tangga. Tapi ketika ada dia, itu saya merasa kuat dan saya tetap merasa
nyaman seperti itu. Oke. Jadi kalau diukur seberapa besar ya? Nggak bisa terukur ya Iya. sebetulnya ya. Heeh. Cuman Nggak kalau bisa diibaratkan, dideskripsikan seperti itu, pokoknya iya, artinya ya separuh hidupnya Bu Ayu lah. jiwaku. Iya benar, separuh jiwa, bukan separuh kaki ya Bu Ayu. Kalau hilang nanti jadi daksa. Separuh jiwa ya. ganda jadi Ganda jadinya ya, udah netra daksa gitu. handicap jadi. Handicap, double handicap ya. Kalau bapak, kalau bapak, Gimana nih? seberapa besar? Eh, Sebesar perutmu? Atau lebih besar? mungkin saya berusaha menerjemahkan dengan kata-kata. Gimana tuh? Ya karena kalau diukur dengan angka nggak bisa ya, karena Nggak ada- saking nggak ada nggak satuan- terbatas. satuannya Iya. nggak ada. Satuannya nggak ada, Nah, betul. itu dah yang menjadi suatu gini. Kalau pakai skala mungkin sulit ya. Sulit. Ya. Nah. Tapi begini Pak Joko. Tapi ini bukannya mengarahkan suatu kepercayaan. Menurut kepercayaan saya. Oke. Bagi saya suatu Ayu itu pandangan dalam diri saya gitu. Ardanareswari itu. Apa tuh? Artinya dia adalah saya adalah dia. Tato Amasi Gitu. Artinya saya dan dia suatu adalah kesatuan. satu. Oke. Satu kesatuan. Seperti itu. Kalau tato amasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Apa yang kamu rasakan, begitu juga yang saya rasakan. Suka duka harus bersama seperti itu. Itu apa yang saya nikmati, Ayu juga harus menikmati seperti itu. Karena dalam kepercayaan saya, wanita itu, istri itu adalah sebuah mahkota. Mahkota itu adalah simbol dari kehormatannya. Karena istri itu adalah kehormatan yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Karena istri itulah simbol kehormatan keluarga, kan seperti itu ya. Kalau istri tidak bisa menjaga kehormatannya, itu hilanglah sudah sebuah keluarga, kan seperti itu. Tapi tidak menjudgment perempuan. Betul. Nah, besarnya rasa saya sama Ayu itu yang saya sudah katakan dari awal itu, Ayu itu adalah pendamping spiritualitas saya. Karena perkawinan itu bagi saya adalah jalan untuk menuju pelepasan diri. Salah satu jalan pelepasan diri, pelepasan dari karma. Menurut kepercayaan saya. Jadi, karena dalam pelepasan diri, karena dalam Hindu itu, hidup itu adalah keterikatan, belenggu. Nah, lepas dari, dan perkawinan itu adalah keterikatan. Kan seperti itu juga ya. Ikatan perkawinan adalah keterikatan. Ya. Oke. Nah, bagi saya sama Ayunya menjalankan hidup, menjalankan karma, dan harus berjodoh. Bertemu sekarang. Saya bergandengan tangan dengan Ayunya untuk pelepasan belenggu untuk mencapai Kebahagiaan nanti, kesempurnaan. Ya, seperti itu. Karena Ayu itu adalah diri saya sendiri, adalah bagian dari saya, tidak terpisahkan. Seperti itu. Makanya konsep Ardanareswari itu, konsep Ardanareswari tidak cowok, tidak cewek gitu konsepnya. Saya dan Ayu itu satu. Itu apapun yang terjadi Tetap satu. tetap satu, Bersama. bersama. Itu yang penting. Seperti saya bilang, mahkota tetap tidak pernah jatuh. Harus dijaga kehormatan. Seperti itu. Mungkin gitu kalau saya terjemahkan ke kata-kata ya. Sulit sekali Pak Joko saya menerjemahkan ke kata-kata ya. Gitu. Soalnya pria. Kalau sudah gini. rasa cinta itu Ya udah. ya udah Ya. gitu. Gitu. Tapi kalau dia itu Pak Joko ya, mungkin itu cara dia mengekspresikan cintanya ya. Kalau misalnya dia keluar gitu, dia dapat kayak makanan gitu ya. Teman-temannya makan di situ semua, dia enggak dibawa pulang. Ibu sudah makan? Belum. Bapak bawa Jadi, makan. ya, makanan yang dia bawa tuh kita bagi berdua. Romantis. Jadi hal-hal yang sederhana itu yang semakin mengikat mengikat
perasaan kita tuh semakin merasa nyaman, merasa terlindungi, itu ya hal yang sesederhana itu gitu. Kalau saya sih itu yang Itulah saya bilang, apa yang saya tidak mau, apa yang saya nikmati itu Ayu juga harus menikmati. jadi dia enggak Itulah mau gininya saya. apapun yang dia konsep dapatkan saya. di luar, apapun bahkan roti, kue pun ya kalau dia dapat di luar itu dia pasti bawa pulang. Gitu. Dia tawarkan saya dulu. Tuh, kalau dapat ya kayak di Banjar ya Pak Joko ya, Iya, ada ada kegiatan kegiatan. itu. Kegiatan atau dia ikut Saya dapat rapat atau rapat apa di gitu. desa atau di Banjar tuh dapat snack atau dapat nasi itu konsumsi itu saya bawa pulang. Pulang. Saya kasih Ayunya, kita bagi bersama. Itu bukan- yang semakin apa ya membuat kita semakin rasa cintanya itu semakin terpupuk. Ah. Ya, meskipun berapa kita hampir 13 tahun ya Pak ya. 13 tahun, 13 sepertiga hidup saya. Sepertiga. Iya, karena dari umur dia 22, Sampai 35. kita umur 22 ya Pak ya. 22, Sampai sekarang kita 35. 35. perasaan belum berubah. Kalau Tapi- saya belum berubah nggak tahu Tapi dia. kok Gitu, dipatahkan. Lagi serius nih, Pak. Oh, saya belum banget tuh dia. kalau saya ya karena pekerjaan Pak Joko. Kalau berubah kan ya absolutely ya Satria Bajajang. kecil ya. Saya kan pekerjaan saya kan host representative of service gitu. Dia bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga. Nah, di situ lagi satu hal yang saya ucapkan terima kasih untuk suami saya. Karena dia itu merelakan karirnya untuk saya, Pak Joko. Dia kan di kontraktor. Harusnya dia kalau bekerja kan ininya lebih tinggi ya. Tapi dia membiarkan saya untuk berkarir karena mungkin saya merasa dia itu, karena saya tidak melihat kalau saya tidak bekerja kan saya merasa tidak berdaya gitu loh. Ya. Tidak berguna. Jadi dia biarkan saya yang berkarir, bekerja supaya saya merasa bahwa diri saya itu ada nilainya, bahwa saya diri saya Begini itu Pak Joko, berguna. 2013 saya berjanji ya, dia mau pertama kali kuliah, dia sudah bilang cita-citanya ingin menjadi guru Oke. dan jadi guru PNS. Dan saya bilang apapun akan saya lakukan untuk kamu agar kamu menjadi seorang guru dan menjadi seorang PNS. Ya, Nah, dan itu dia dia janji lakukan. saya. Tuh. Dan kalau janji kan harus Ditepati. karena pria. Jadi dia ngurus anak dia, ngantar Iya. sekolah. Selama saya bekerja, kalau Oke. saya pulang, saya Tadi bahasa kerennya apa? Lupa dia, lupa. Host representatif service. Oh, serius, oke. Mungkin gitu istilahnya ya. dia aja. Bapak rumah tangga gitu. Bapak rumah tangga ya. Pertama sih tantrum Pak Joko ya. Itu saya sering di jalan, sering di Ketemu lapangan orang. itu ya, ketemu orang. Sekarang dia harus di Di rumah. dekat ngurus anak, mandi anak gitu sebagainya, bosan sebagainya gini. Tapi dia kuat. Ya, Sekuat akhirnya- badannya. Itu akhirnya ya jalani ya akhirnya anak keluarga menjadi teman saya gitu ya. Makanya kalau saya bilang kalau saya ya cheating itu ya orang lingkungan saya cuma di rumah aja. Gimana mau cheating ke hotel, orang jemput anak pagi mandiin anak, ngasih anak makan, Cuci. jemput anak les sekolah, antar anak les. Habis itu di rumah ngurus anak, nungguin anak, jemput istri. Kapan cheatingnya? Gitu. Sedangkan HP sinkron Pak Joko. Oh, Ya, sinkron. Ya, sinkron. Sinkron. Artinya kontak dan bagi kita sinkron. Tujuannya sinkron itu bukannya tidak percaya ya. Karena Ayunya kan disabilitas itu. Jadi saya Memudahkan memudahkan saya untuk tracking ya. Tracking Kalau ada saya. apa-apa gitu, seperti itu tujuannya gitu Pak Joko. Oke. Gitu. Dan juga ya mohon maaf kalau kamu itu bukannya saya menjudgment ya, bukan saya merasa diri saya hipokrit, tidak itu artinya silakan kalau orang mempunyai pandangan dan pola pikir berbeda itu adalah suatu hal yang bersifat
privasi kan seperti itu. Kalau kamu ada keinginan gitu, memang sih setiap orang punya keinginan Pak Joko ya, punya hasrat gitu. Tetapi kalau sesuatu bagi saya rasa bersyukur ya, rasa bersyukur, bukannya saya bilang Ayub tuh tidak lebih baik dari perempuan yang lain, tidak. Bagi saya Ayub tuh lebih, bagi saya ya, bukannya saya bilang perempuan lain lebih rendah dari Ayub, tidak. Tapi dari saya Ayub itu adalah hal yang apapun kekurangan dan kelebihan Ayu itu saya syukuri, begitupun juga Ayu. Gitu, kalau kita mempunyai pandangan, kalau saya mempunyai pandangan cheating itu artinya selingkuh, apa yang saya kejar, apa yang saya cari, itu adalah suatu hal yang sia-sia dan banyak yang saya korbankan. Yang pertama saya korbankan, yang paling yang tidak bisa saya korbankan adalah anak-anak saya. Karena jika pun nanti hal yang sudah pasti dan waktunya saja yang belum pasti adalah kematian kan Pak Joko ya. Betul. Di saat nanti saya tidak bisa melihat matahari lagi, saya ingin dikenang oleh anak-anak saya. Ya. Tidak perlu orang lain yang mengenang kan. Kalau anak-anak kita mengenang bahwa saya pernah mempunyai ayah seperti ini, mendidik saya, memberikan kasih saya, suatu hal yang positif, alangkah luar biasa sempurnanya hidup bagi saya. Betul. Seperti itu. Hanya itu aja tujuannya. Makanya kalau selingkuh itu bagi saya, bukan saya hipokrit yang munafik, tidak. Tidak ada hal yang bisa saya korbankan untuk melakukan hal seperti itu. Itu. Ya mohon maaf. Nanti dikira saya munafik ya. Oke, siap. Tidak. Mantap, luar biasa. Ada lagi? Oh, ada. Ada. Udah gini. Oke, satu lagi ya. Gimana? Karena tadi kan udah nyimak nih kisah cintanya yang luar biasa ya kan, sampai baper sendiri nih penontonnya. Oke. Boleh nggak sih kasih nih clickbaitnya yang paling cucok gitu kan? Boleh nggak sih kalau Bu Ayu tuh dan Bling Agus tuh satu sama lain mengungkapkan kira-kira tuh apakah ada rasa terima kasih atau gimana tuh dalam kalimat singkat aja tuh satu sama lain, Oh, biar makin baper nih penontonnya, boleh nggak? So sweet. Oke, siapa dulu? Budaya Prancis lagi? Enggak, saya budaya Inggris. Enggak. Budaya Inggris. Tadi kan udah Ibu ladies first, sekarang Bapak. Oke. Enggak, kita shoot aja dulu. No. Ya shoot kan banyak ya. Shoot 1, 2. Ya sini bawa tangannya. Gimana caranya shoot nih ya? Shoot dengan tunanetra nih. Saya juga penasaran gimana shoot. 2, 3. 3. Oh, bukan. Digenggam. Oh, ya. Jangan ada digenggam. Enggak, saksinya Pak Joko ya, jurinya ya. Oh, ada banyak saksi Pak Ayu. Ada banyak saksi. Tenang. Ya, tenang aja. Aku sebutin nanti, beli Agus Ya, ngeluarin ya. apa. Batu gunting kertas ya. Ya. 1, 2, Batu ker. Tas. Tas. batu. Gunting batu ker. Tas. Gunting, beli Agus gunting. Berarti Beli Agus menang. dia duluan. Yang menang yang duluan. Oke, beli Agus. Duluan. Ayo Pak. Ya udah, mengalah demi istri. Itu enggak. Pertanyaan. Singkat, jelas dan padat. Kok pertanyaan? Pertanyaannya Bisa Ibu tadi. mengungkapkan, Mengungkapkan. mungkin bisa mengungkapkan cinta, bisa mengungkapkan terima kasih atau apapun itu, tapi dalam sesuatu kalimat yang singkat. Singkat. Tapi tentu saja bermakna. Ke Bu Ayunya. Ke Bu Ayu dong, jangan ke saya. Dia Biar makin baper nih. dia orangnya nggak romantis soal pegang tangan Ibu. Kita buat Wih, dingin Somatika sekali tangan. baper. Oh, gini. Pegang gini. tangan Dulu, Ibu dulu. Pak. Saya thinking. Oke. Kasih waktu untuk berpikir. Udah ya. Oke. Kok Bu Ayu geli sendiri ya? Geli. Pegang nah tangan masa Aduh, Bapak nggak pegang? dipaksa. Kan biar romantis. Oh, biar romantis. Oke. Oke. Jangan diulas-ulas kayak Aladin ya. Ya. Editor backsound ya yang romantis, silahkan. Bu, terima kasih. Orangnya nggak bisa romantis. Jangan ketawa jangan. Cepet lah. Bu, Ya. terima. Jangan dijawab. Jangan dijawab dulu katanya Bu. Sudah. Jangan cepat selesai.
Bu, terima kasih sudah hadir dalam hidup Pak. Terima kasih sudah mencintai Pak. Terima kasih sudah melahirkan anak-anak kita. Terima kasih Ibu sudah banyak menanggung perih hidup dengan Pak, dengan kondisi Pak yang serba kekurangan juga. Sudah rela Ibu menjalani, meninggalkan segala kenyamanannya Ibu untuk berjuang dalam bahtera rumah tangga kita. Terima kasih. Kalau Bapak imajinasikan Ibu seperti seorang navigator ya. Ya, Bapak seperti nakoda. Ibu mengarahkan selalu kapal kita menuju suatu kedamaian, menuju suatu kebaikan demi anak dan kita, keluarga kita. Dan tidak banyak bisa Bapak ungkapkan karena Bapak, ya Ibu udah tahu gitu. Ya, Bapak, terima Oke. kasih. Balik dong, gantian. Iya, gantian. Aduh, aku bilang Pegang apa ya? tangannya. Gantian. Gimana pegangnya? Gini. Gimana pegangnya gimana? Ya. Gini, masa kayak mau salim sih, Pak? Gini. Isi cium nak. Ya. Isi cium nak. Gimana gimana? Ya, sungkam. Ah, enggak. Bapak, Ya, di kesempatan yang sangat langka ini, ya, selama kita bersama 13 tahun, 13 tahun ya? ya. Kita bersama, Ibu tidak pernah mengungkapkan ini ke Bapak. Ya. Nah, di Sobatika ini, di dialektika ini, Ibu sekarang ungkapkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dituliskan. Hanya kata terima kasih Ibu ucapkan karena Bapak sudah mengorbankan seluruh kehidupan Bapak, seluruh cita-cita Bapak, seluruh kenyamanannya Bapak untuk mau menjadikan Ibu sebagai pendamping Bapak. Padahal Bapak memiliki kesempatan untuk memilih yang lebih baik, memilih yang lebih sempurna dari Ibu, tapi Bapak melepaskan semuanya, melawan dunia, melawan keluarga, melawan orang-orang yang memandang sebelah mata ke Ibu, tapi Bapak tidak memperdulikan itu karena Bapak yakin dan percaya pada Ibu. Terima kasih karena memberikan Ibu kehidupan baru, dalam arti membuat Ibu menjadi seorang wanita, membuat Ibu menjadi seorang istri, dan membuat Ibu menjadi seorang ibu. Karena awalnya Ibu pikir kalau Ibu tidak akan menikmati itu semua karena Ibu adalah tunanetra. Tapi dengan hadirnya Bapak membuat Ibu merasakan menjadi seorang wanita yang dicintai, menjadi istri yang dikasihi, dan menjadi ibu bagi anak-anak Ibu, dan mereka semua bangga pada Ibu. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bli Agus, terima kasih Sobat Tika semua. Sobat Tika, terima kasih Pak Joko. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.